Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kurnia Putri dengan NIM 63010230086 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar pemasaran, yaitu mengenai konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Materi yang pertama yaitu konsep pemasaran. Apa sih pemasaran? Pemasaran adalah proses perencanaan, penerapan konsep, penetapan harga, dan distribusi barang atau jasa. Pada dasarnya, konsep dasar pemasaran adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Seringkali manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Jika didasarkan pada daya beli, keinginan konsumen berubah menjadi permintaan. Kemudian terdapat aktivitas yang digunakan untuk menjalankan pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar, tapi dengan biaya rendah. Misalnya yaitu perusahaan Indomie memproduksi produk dalam jumlah besar dan harga yang terjangkau, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan hal tersebut, perusahaan Indomie dapat menekankan biaya produksi dan menjual produk yang kompetitif. Kemudian yang kedua yaitu konsep penjualan. Dalam konsep penjualan adanya promosi atau upaya untuk meyakinkan konsumen supaya membeli produk tersebut. Misal yaitu perusahaan Indomie menggunakan strategi iklan dengan menawarkan potongan harga atau menawarkan paket beli 2 gratis 1. Kemudian materi kedua yaitu tentang strategi pemasaran. Dalam hal ini, segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar beraneka ragam menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik. Kemudian segmentasi terdapat dua macam. Pertama, segmentasi geografis, semisal seperti daerah, ukuran, kota besar atau kecil. Kemudian segmentasi demografis, yaitu pembagian pasar sesuai kelompok seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, ataupun pekerjaan. Kemudian strategi pemasaran dengan marketing mix atau 7P. Yang pertama ya produk apa yang akan dijual dalam perusahaan tersebut. Semisal ada kualitas produk, kemasan produk, dan varian produk. Semisal perusahaan Indomie menawarkan produk Indomie dengan berbagai macam varian rasa yang akan menarik konsumen lebih minat untuk membeli, dan dalam Indomie memiliki kemasan yang unik seperti cup dan bungkus plastik yang lebih praktis. Kemudian price atau harga, yaitu harga yang ditetapkan dalam produk. Semisal perusahaan Indomie menawarkan harga yang lebih terjangkau, yaitu sekitaran harga 3.000 sampai 6.000. Kemudian ada place atau tempat, yaitu saluran distribusi tempat produk dijual. Semisal perusahaan Indomie, yaitu tempatnya ada di offline dan online. Di offline yaitu terdapat di swalayan, minimarket, atau warung kelontong. Dan di online yaitu seperti ada di Shopee, Tokopedia, dan platform online lainnya. Kemudian promosi, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Perusahaan Indomie dengan strategi iklan di televisi dengan
berkolaborasi dengan influencer-influencer dan ada promosi diskon, kemudian ada promosi buy to get one. Kemudian people atau orang yaitu semua individu yang terlibat dalam proses pemasaran seperti karyawan dan konsumen. Kemudian ada proses yakni mekanisme yang digunakan untuk memberikan layanan kepada konsumen. Yang terakhir yaitu physical evidence, yaitu bukti fisik dari misal Indomie, yaitu dengan desain kemasan terdapat logo yang khas untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian ada kualitas packaging yang dibuat dengan bahan berkualitas untuk menjaga kesegaran produk dan dilengkapi informasi nutrisi serta penyajian yang jelas. Kemudian ada merek, yaitu dalam Indomie menampilkan informasi penting seperti laba halal, nomor registrasi BPOM, dan nilai gizi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu ada berbagai macam mengenai penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga price capping, yaitu penetapan harga mengenakan suatu harga dengan pengenaan suatu harga tinggi dan kemudian adanya promosi besar-besarnya. Semisal yaitu produk kosmetik baru, semisal serum wajah premium, dengan perusahaan tersebut meluncurkan produk pertamanya pasti akan membuat harga yang tinggi. Dan kemudian beberapa bulan kemudian serum dengan bahan premium dijual dengan harga turun atau adanya promosi. Kemudian yang kedua itu penetapan harga penetrasi, adalah penetapan harga dengan harga yang relatif rendah untuk mencapai pasar massal. Semisal harga paket data biasa 100.000 bisa ditawarkan dengan harga 50.000 dengan jangka waktu tertentu, yaitu yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak target penjualan. Jika target penjualan sudah terpenuhi, maka promosi tersebut dapat dihentikan. Kemudian yaitu terakhir penetapan harga pasar. Perusahaan dapat mengikuti harga yang berlaku di pasar dengan bertujuan untuk menjaga daya saing. Kemudian dalam strategi pemasaran juga ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yaitu perusahaan berusaha menginformasikan atau membujuk konsumen tentang produk dan merek yang akan dijual. Dalam komunikasi pemasaran ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu menentukan apa yang ingin dicapai, untuk memberi informasi dan menciptakan kesadaran konsumen terkait merek, produk, layanan yang ditawarkan. Kemudian yang kedua untuk meyakinkan konsumen bahwa produk atau layanan mereka lah yang terbaik agar si konsumen tersebut dapat membeli produk yang ditawarkan. Kemudian pesan, dalam komunikasi pemasaran pesan terdapat mengenai informasi produk, mengenai manfaat dan risiko apa saja dalam produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu media dengan cara online, audio, ataupun visual. Yang keempat yaitu iklan, dengan cara pemasarannya dengan bentuk iklan, dengan memasarkan sebuah produk supaya konsumen mengetahui tentang produk tersebut. Kemudian dengan adanya promosi, dengan memberikan diskon, voucher untuk menarik minat para konsumen. Kemudian adanya online dan sosial media dapat terhubung dengan audiens dalam rangka membantu suatu merek dan produk akan penjualan. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya.